Shalom semua keluarga besar di Indonesia. Saya menyambut Anda semua dengan penuh rasa syukur dan penuh shalom di hati kita. Saya bersama dengan tim sudah sampai di Turki dan hari ini hari perjalanan kedua ya. Ketiga ya. Satu hari pertama. Hari pesawat, Pak. Ya. Dan ini kita ada di satu kota yang disebut kota Hatay atau Antakya atau Antioquia, di ketinggian kota ini. Ya, sebelum kami akan sharekan sesuatu, saya minta nanti Pak Yoel untuk berdoa supaya pesan Tuhan itu bisa sampai buat kita semua. Kita kesini bukan untuk jalan-jalan, tetapi juga selain menolong orang, tapi yang nomor satu menangkap pesan Tuhan di balik semua perkara ini. Mari silakan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh berada di Antakya, Provinsi Hatay, Turki. Tadi sepanjang perjalanan ke sini yang kami lihat adalah reruntuhan dan puing-puing. Dan kami melihat kota yang sepertinya kota mati karena penduduknya sudah banyak meninggalkan kota ini. Mereka tercerai-berai dan ada juga yang kami dengar bagaimana begitu banyak korban jiwa di Antakya, Turki ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sekalipun sepertinya kota ini lulu lantak dan tanpa pengharapan lagi, tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Kota inilah yang dulu disebut pertama kali dalam Alkitab sebagai kota dengan murid-murid Tuhan yang disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Antioquia atau Antakya kembali kepada hati Bapa, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali di mana nama Tuhan dipermuliakan, dan revival itu kembali datang atas Antakya, Provinsi Hatay, dan kota-kota lain yang ada di Turki. Inilah kisah perjalanan para rasul dengan kota-kotanya yang mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Dan dari tempat ini kami deklarasikan, Turki kembali datang kepada Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, mengalami pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya diselamatkan di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bawa doa kami dari bangsa kami Indonesia, dari gereja Tuhan di Indonesia, berdoa untuk Turki. Kiranya Turki diselamatkan dan mengalami lawatan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Ini perjalanan saya kedua kali saya ke Turki. Waktu itu tanggal 13 Februari, yaitu sekitar 1 minggu ya, 1 minggu pasca bencana gempa. Saya katakan ini maha dahsyat ya. Tanggal 6 Februari pada pukul 4 pagi lebih 17 menit itu gempa sebesar 7,7 pada skala Richter menggoncangkan 10 provinsi. 10 provinsi. Dan kali kedua saya bersyukur waktu itu saya sendiri berangkat dan hujan salju. Bahkan ada badai salju. Bayangkan ketika firman Tuhan, jangan sampai ketika sang antikris itu muncul ya ketika musim dingin. Nah, jadi kita mau lari kemana? Nah, saya bersyukur sekarang musim semi. Ya, saya bersama dengan tim, saya sukacita sekali bisa bersama dengan mereka dan saya berjumpa dengan juga penduduk barusan. Bagaimana kita hanya membantu sedikit tetapi yang terbesar adalah membawa kasih Kristus kepada mereka. Ini kota Antakya atau di Alkitab Antioquia. Itu tertulis di dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya, ketika Barnabas waktu itu membawa Saulus untuk datang bertemu dan datang ke tempat ini dan mereka tinggal selama beberapa waktu. Jadi mereka itu sebagai pengikut Kristus disebut pertama kali sebagai orang Kristen. Jadi awalnya orang Kristen itu sebagai ejekan, bukan pujian sebetulnya. Dan sebagai minoritas yang aneh dianggapnya.
Nah, perjalanan mereka ke tempat ini tentunya membawa satu dampak yang luar biasa sehingga ini menjadi the city of revival. Dan 7 jemaat pun yang ada di Turki itu adalah menjadi 7 jemaat mula-mula yang dimana pesan Tuhan waktu itu hanya jangka sekian puluh tahun saja sudah ada pesan-pesan Tuhan yang begitu sangat kuat ya bagi 7 jemaat supaya be careful, kita harus mendengar. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar. Nah, tadi subuh saya berdoa tersungkur ya di ranjang hotel dan saya berdoa begini. Inikah kota yang pernah dilawat oleh engkau? Inilah kota yang disebut Napaktilas, rasul-rasul pertama di kota ini. Apakah mungkin ya, di mana inilah negara Kristen pertama kali. Dulu negara Kristen satu-satunya pertama kali. Tetapi sekarang menjadi negara yang terhilang. Karena Turki sudah sepertinya meninggalkan kasih karunia. Dari 80 juta penduduknya hanya 0,03% saja yang Kristen. Dan kita juga nggak tahu di mana. Sebutnya hanya tinggal sedikit saja. Saya katakan apakah mungkin ini akan terjadi gelombang kebangunan rohani kembali. Tuhan ingatkan hari-hari inilah hari Paskah. Hari Paskah. Di mana kita baru merayakan Jumat Agung, hari kematian daripada Tuhan Yesus. Ingat ketika Jumat Agung, itu mungkin ketika kejadian Yesus disalib. Semua murid-murid Tuhan Yesus dilanda ketakutan yang luar biasa. Bahkan mereka sedang dikejar-kejar oleh spirit kematian karena mungkin mereka juga disalib juga. Jadi mereka sampai ke loteng Yerusalem bersembunyi menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan, janji Tuhan itu. Nah, pada Jumat Agung itu seolah-olah tidak ada harapan. Seolah-olah ini semua mati. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sepertinya tidak ada lagi masa depan buat mereka. Dan seperti kerajaan sorga turun itu mana gitu kan. Tetapi tepat seperti yang dinubuatkan pada hari ketiga, Yesus bangkit kembali. Jadi saya mendapat perenungan seperti itu. Di balik kematian, di balik gempa besar 10 provinsi yang terjadi ini, akan terjadi revival besar. Amin. Jadi kita sepanjang perjalanan kita berdoa di mobil, ya, worship, membangun tahta Tuhan kembali. Mungkin berapa orang yang peduli? Gak peduli, yang penting Tuhan satu orang pun Tuhan cari. Nah, gimana Pastor Mike dapat apa kira-kira pesan-pesan Tuhan melalui perjalanan kita kali ini? Jadi yang saya dapat adalah bahwa keselamatan itu bukan hanya milik satu kelompok, bukan hanya milik satu suku, satu bangsa, tapi untuk semua orang. Ya. Jadi pada waktu Petrus meneguhkan di mana ada terjadi baptisan kepada orang yang bukan Yahudi, dan lalu ketika Barnabas dan Rasul Paulus mereka ada di kota ini, kota Antioquia ini, pertama kali untuk dinyatakan bahwa keselamatan itu untuk semua orang, semua bangsa. Nah, jadi ketika kita berpikir bahwa keselamatan atau hanya untuk suku kita, hanya untuk daerah kita nggak peduli dengan yang lain, di sana akan terjadi kematian rohani. Tapi kalau kita berpikir bahwa ini untuk segala bangsa, maka semua orang itu akan berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Nah, saya yakin bahwa tidak menjadi sia-sia apa yang sudah dilakukan oleh rasul-rasul dalam Alkitab di tempat ini, diperhitungkan Tuhan. Ya, ada tongkat-tongkat estafet, dan mungkin dengan kita boleh hadir di tempat ini adalah satu rencana Tuhan untuk kembali membangkitkan biar bangsa di daerah ini diselamatkan. Karena Tuhan sangat mengasihi mereka. Nah, tadi ketika berjumpa dengan orang Turki asli yang terkena bencana, orang Antioquia asli, Pak Jamil dan Pak Mustafa, Ibrahim, mereka tuh melihat bahwa ada kasih Tuhan di dalam kehidupan Pak Daniel, Pak Yoel, dan setiap kita yang datang. Jadi dengan kita membawa kasih Tuhan, ini sebenarnya akan merubah mereka.
mereka kan selalu ingat ini. Dan mereka nggak akan lupakan ini. Dan ketika nama Tuhan Yesus disebut, terjadi satu revival di dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin bukan hanya untuk hidup mereka, tapi juga untuk Hatay, untuk Antakya, bahkan untuk Turki dan bagi bangsa-bangsa untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Jadi banyak sebenarnya pewahyuan yang Tuhan beri kepada kita, dan sangat tetap banyak. Tuhan tuh bicara sampai hari ini. Tadi saya tertarik sekali dan saya mendapat berkat yang luar biasa ketika kita bertemu dengan korban ya. Betul. Pak Jamil ya. Jamil. Dan 5 keluarga itu brothers ya, mereka masih saudara. Dia dengan bahasa yang kita terbatas, tapi kita mengerti bahwa dia tanya, saya dari mana? Saya dari Indonesia. Lalu saya dikatakan, kamu Muslim, saya Kristen. Lalu dia bawa saya ke puing-puing, jalan melalui batu-batu begitu, dan saya sampai di titik rumahnya dan dia menulis di meja makan lambang bintang Daud. Kata saya, this is Jewish, ini orang Yahudi. Bukan, orang Kristen pertama. Jadi orang Kristen pertama tuh nggak pakai salib. Mereka sebagai orang-orang Yahudi yang datang. Dan rumahnya itu, wow, dia tunjukin kepada saya puing-puing batu bata itu yang ada ukiran-ukiran ribuan tahun. Wah. Dan dia katakan bahwa penghuni sebelum di rumahnya dia tinggal, itu penghuni pertama adalah orang-orang Kristen. Kata saya, cuman bahasa yang begitu terbatas dimengerti oleh dia. Ini pasti bukan kebetulan karena Tuhan mengutus kita ke tempat ini. Betul nggak? Betul sekali, Pak. Ya, jadi ada sesuatu yang Tuhan sedang menyatakan bahwa benih yang pernah ditabur oleh para rasul itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak akan pernah sia-sia. Gimana? Ya, seperti yang tadi Pak Daniel sampaikan, tidak ada sesuatu yang kebetulan ya. Kalau tadi kita bertemu dengan Pak Jamil, Pak Ibrahim, Pak Mustafa dan keluarga mereka, saya juga melihat ada perkenanan Tuhan di sana. Betul. Saya melihat ada jalan terbuka yang Tuhan bukakan. Dan kita tahu seringkali cara dan rencana Tuhan itu tak terselami. Ya, kita juga datang mendoakan mereka, kita juga datang memberkati mereka. Dan di atas semua itu kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus yang ditunjukkan oleh kita, murid-muridnya, hamba-hambanya, kasih Tuhan itu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan itu berhasil akan mengubah isi hati, mengubah sikap hati, bahkan hati yang keras itu akan luluh ya, supaya akhirnya mereka bisa datang kepada Tuhan Yesus dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan bukankah kita juga dari Indonesia sudah datang jauh-jauh ke tempat ini? Mereka sadar ya, kita datang ribuan mile ya ke tempat ini untuk mendoa, untuk mengatakan kepada mereka bahwa we care, we love you, we are brother ya. Dan saya percaya bahwa tindakan kasih yang sepertinya sederhana, tapi dengan doa-doa yang kuat dan kasih dan tindakan yang kita berikan kepada mereka di dalam waktu Tuhan, itu akan mengubah mereka, mengubah Antakya, mengubah Turki, sehingga akhirnya sekaliannya akan datang kepada Tuhan Yesus. Bahkan yang menarik, dia katakan begini, Adam, Hawa, kami ini seperti keluarga. Jadi Muslim, Kristen, Yahudi, terus ya Jewish gitu ya. Dia kata kita ini satu keluarga. Nah, inilah persoalan utama ketika manusia membangun agama. Agama Kristen pun terpecah-pecah. Dan Tuhan tidak membawa agama. Tuhan membawa itu keselamatan. melawan tradisi agama. Nah, apa sebetulnya, yuk kita observasi sedikit yang membuat ini kota Kristen, negara Kristen, tetapi akhirnya juga bisa seperti terhilang seperti ini, negara terhilang. Saya mendapat, saya membaca firman Tuhan berkali-kali.
pertemuan Barnabas dengan Paulus pun itu harus menunggu sekian waktu. Ya. 17 tahun kalau nggak salah. Dan bertemu di sini. Jadi persoalan ketidaksehatian itu sudah dari awal. Makanya Yesus itu berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Makanya kita bersyukur di Indonesia masih ada orang-orang yang punya hati untuk menggerakkan kesatuan. Ya. Penting sekali kita belajar dari sejarah. Bagaimana kehancuran satu negara, kehancuran agama-agama Kristen yang memang udah porak-poranda malah jadi diaspora dan tidak jadi garam, tidak jadi terang. Indonesia ada di dalam kasih karunia. Yes, amin. Betul nggak? Amin. Tanggal 18 Mei kita akan menyelenggarakan acara Damailah Indonesia. Mari, we live in peace. Kita mesti hidup di dalam shalom, di dalam damai. Jangan terkotak-kotak kita karena gembalanya ini, doktrinnya ini, dogmanya begini. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan. Ya, amin. Bersatu. Amin. Berdekatan diri di hadapan Tuhan. Saya yakin Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan. Amin. Dan Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Demikian juga kami berdoa bersama-sama untuk Turki. Tidak ada yang namanya tidak ada harapan di dalam. Amin, amin. Gelombang kebangunan rohani akan datang. Ya, Bagaimana menurut Anda mengenai nanti gerakan-gerakan yang ada di Indonesia ini? ya. Gerakan yang luar biasa ya, karena Indonesia akan terus menjadi berkat, menjadi berkat buat Terus bangsa-bangsa. menjadi Karena berkat. sudah banyak. Pak Daniel udah kemana-mana, Pak Yoel juga udah kemana-mana. Dan saya melihat banyak hamba-hamba Tuhan terus menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan harus ingat ini bahwa masalah itu adalah jembatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Jadi kalau ada terjadi suatu bencana di satu daerah atau satu negara, ini kesempatan bahwa Tuhan mau berbicara kepada mereka. Kalau tidak ada anak Tuhan yang datang, kita membuang kesempatan ini. Kalau tidak ada bencana ngapain kita ke sini? Iya, betul. Betul nggak? Tidak ada, coba kita tadi ya pergi ke tempat yang, coba kalau nggak ada bencana kita masuk di situ, mungkin kita sudah dianiaya, Pak. Betul. Tapi karena ini ada bencana, mereka ada satu kedukaan dan mereka membutuhkan pertolongan. Kita datang butuh dengan pengharapan. kasih gitu kan. Ya. Jadi kita menjadi jawaban. Bukankah Yesus selalu berkata bahwa kita harus menjadi jawaban? Jadi kalau ada satu bencana, ada satu masalah, itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Amin. Nah, Indonesia akan jadi berkat, anak-anak muda bangkit untuk terus nyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau pakai anak-anak muda luar biasa, karena ada visi daripada bapak-bapak rohani, orang-orang tua yang harus kita hormati. Visi itulah yang harus kita ambil dan kita ujung tombak anak-anak muda untuk kemuliaan Tuhan. Wow, keren. Saya bangga ada generasi yang lebih muda dari saya, yang punya hati yang luar biasa, bahkan lebih baik dari saya, lebih baik daripada generasi sebelumnya. Terus belajar, Pak. Tetap semangat dan tetap jadi berkat Amin. buat bangsa-bangsa. Kita jangan pikir untung rugi. Ya. Saya mengucap syukur kepada para pendoa syafaat. Mungkin di antara kalian banyak yang membantu juga untuk bantuan-bantuan yang sedang kami salurkan. Dan saya nggak tahu apa yang akan Tuhan lakukan melalui hidup kita semua. Mungkin juga hanya saya sangat minta permohonan doa saya kepada Tuhan. Kirimkan rasul-rasulmu kembali. Ini bukan sekedar napak tilas. Harus ada rasul-rasul yang baru. Mari kita akan close ya pembicaraan kita dengan berdoa kembali untuk supaya revival terjadi di timur di Turki dan revival terjadi di Timur Tengah. Ya, kita akan bangkit berdiri ya di sini, kita akan memberkati Hatay ini. Mari kiranya Tuhan akan melawat kembali tanah ini. Silakan Pak Yoel dulu, terus nanti Pak Mike, kita bernubuat untuk kota ini kembali. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kota Antakya yang dulunya bernama Antioquia di provinsi Hatay, Turki. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, darah para martir, darah
para hamba-hamba Tuhan, gereja mula-mula yang tercurah di kota ini berteriak lebih kuat lagi dari darah Habel. Amin. Amin. Dan itu adalah manifestasi kuasa darah Yesus yang dipertaruhkan, yang ditumpahkan juga bagi kota ini, membawa kota ini datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari Indonesia ke tempat ini kami memberkati Antakya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memperkatakan kepada engkau Antakya, bangkitlah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada harapan, ada pemulihan, ada keselamatan, ada pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap suku, kaum bangsa dan bahasa yang ada di Antakya. Dan kami memperkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Antakya diselamatkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada lawatan Tuhan yang dahsyat, ada pencurahan kuasa Roh Kudus terjadi besar-besaran, dan akhirnya keselamatan yang daripada Tuhan nyatakan, dan akhirnya Antakya dan bangsa Turki kembali kepada kasih yang mula-mula. Bahkan revival yang dahsyat itu sedang terjadi di Antakya, di berbagai provinsi yang ada juga di seluruh Turki, dan Turki penuh kemuliaan Tuhan diselamatkan di dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Turki, shalom, shalom Hatta, Shalom, shalom Murad, shalom, shalom everyone, shalom, shalom Regina. Tuhan berkati, Tuhan berkati.